Ketemu lagi di akuntansi keuangan tahun 2. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan konsolidasi dengan metode cost. Tapi ini contoh kasus ya. Di mana laporan itu dibuat pada awal periode. Ya, ini contohnya ada dua perusahaan, PT Semar dan PT Gareng. PT Semar membeli saham di PT Gareng sebanyak 85.000 lembar dengan harga per lembarnya adalah Rp1.580. Kemudian neraca masing-masing perusahaan pada awal periode seperti ini. Ini adalah neraca awal. Nah, kemudian karena kita disuruh membuat laporan keuangan konsolidasi ya dengan metode cost di awal periode, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita membuat jurnal. Yang pertama adalah jurnal pembelian saham. Jurnal pembelian saham ini sebesar harga perolehan ya. Jadi jurnalnya adalah investasi saham pada PT Gareng pada kas sebesar 134.300. Ini asalnya dari tadi membeli 85.000 sebesar 85.000 dengan harga per lembarnya adalah 1.580. Jadi 85.000 dikalikan dengan 1.580 rupiah. Kemudian yang kedua, setelah jurnal pembelian saham, kita membuat jurnal eliminasi sebelum menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tapi sebelumnya kita bandingkan dulu antara harga perolehan dengan nilai bukunya. Nah, ini kita bandingkan dulu. Sebelum kita bandingkan, kita mencari persentase kepemilikan PT Semar terhadap PT Gareng. Karena yang dibeli adalah 85.000 lembar, maka untuk mencari persentase kepemilikan adalah ini adalah lembar saham yang dibeli dibagi dengan lembar saham milik anak dikalikan dengan 100%, maka ketemu 85% ya. Kemudian kita mencari, kita bandingkan antara harga perolehan dengan nilai buku. Tadi harga perolehan adalah sebesar 85.000 lembar kali 1.580 rupiah, yaitu harga pasar. Kemudian harga nilai bersih atau nilai bukunya, karena persentase kepentingan tadi adalah 85%, maka ini dikalikan dengan modal dari PT Gareng ya. Kemudian kita jumlahkan, maka ini adalah nilai bukunya. Harga perolehan, ternyata harga perolehan lebih tinggi dari nilai buku, maka ini selisih ini adalah goodwill positif. Nah, goodwill positif ya. Maka setelah kita menghitung berapa goodwillnya, kita buat jurnal eliminasi. Nah, ini adalah jurnal eliminasinya. Jadi mulai saham PT Gareng, laporan PT Gareng, kemudian pada goodwill di sebelah debit, kemudian pada investasi saham pada PT Gareng. Kemudian setelah kita membuat jurnal eliminasi, langkah berikutnya adalah kita membuat kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi. Nah, ini seperti kalau kita mau menyusun neraca lajur, jadi ada kolom keterangan, kemudian perusahaan induk, perusahaan anak, eliminasi, dan neraca konsolidasi. Ini data dari kita ambilkan dari dari neraca awal. Kemudian tadi kan ada jurnal eliminasi ya. Nah, jurnal eliminasi itu kita masukkan di kolom eliminasi. Yang debit, kemudian kita masukkan debit, yang kredit kita masukkan di kolom sebelah kredit. Nah, di sini investasi saham pada PT Gareng, di sini kita pisahkan berapa yang dieliminasi, kemudian berapa goodwill-nya ya. Kemudian yang terakhir, kemudian setelah jurnal eliminasi kita buat neraca konsolidasi. Jadi misalkan investasi saham tadi 134.300, kemudian ada eliminasi sebelah kredit, maka saldonya menjadi 0. Jadi yang misalkan tidak ada eliminasi, maka langsung kita tarik ke neraca konsolidasi. Nah, kalau sudah, ini langkah terakhir adalah kita membuat neraca konsolidasi. Ini diambilkan dari kolom yang terakhir. Kita lihat di sini adalah balance ya. Berarti nanti kita langsung membuat neraca konsolidasi, bisa bentuknya sekontro, bisa bentuknya stafel. Nah, ini contoh kalau bentuknya yang sekontro ya.
Jadi kita pindahkan kolom yang terakhir tadi. Yang ini adalah kolom sebelah aktiva, kemudian sebelah pasiva. Nah, ini kemudian kita masukkan semuanya. Kemudian yang di pasiva kita pisahkan antara kepentingan minoritas dengan kepentingan atau hak dari perusahaan anak dengan kepentingan mayoritas atau hak dari perusahaan induk. Kemudian nanti kita jumlahkan, totalnya ini adalah sama. Berarti ini sudah balance. Demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus laporan keuangan konsolidasi di mana laporan dibuat di awal periode dengan metode cost. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.